Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga baik-baik saja. Seperti biasa, sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada pembelajaran kali ini, kita melanjutkan pada pembelajaran sebelumnya, yaitu tentang sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat, diantaranya sifat komutatif, asosiatif, dan distributif. Kemudian operasi hitung campuran, menyelesaikan soal cerita bilangan bulat, pada pembelajaran yang pertama yaitu tentang sifat komutatif. Komutatif artinya adalah pertukaran, di mana pada bilangan bulat ini berlaku hanya pada dua operasi, yaitu penjumlahan dan perkalian. Pada contohnya, misalkan di sini adalah 6 ditambah 2, itu hasilnya akan sama saja dengan 2 ditambah dengan 6. Sama-sama hasilnya adalah 8. Maka bisa kita tarik kesimpulan untuk komutatif penjumlahan bahwa A ditambah B sama dengan B ditambah A. Kemudian untuk komutatif pada perkalian. Di sini contohnya adalah 4 dikali 2. Hasilnya akan sama saja dengan 2 dikali dengan 4. Hasilnya sama-sama 8. Walaupun pada konsepnya perkalian 4 dikali 2 itu berbeda dengan 2 dikali 4. Tapi untuk hasilnya bisa kita tarik kesimpulan bahwa A dikali B sama dengan B dikali A. Kemudian untuk sifat yang kedua adalah asosiatif. Asosiatif itu artinya pengelompokan. Di sini asosiatif juga berlaku untuk dua operasi bilangan. Yang pertama penjumlahan dan yang kedua adalah perkalian. Contohnya di sini adalah 5 ditambah 4 ditambah 2. Namun di sini dikelompokkan. Yang pertama dikerjakan adalah 5 ditambah 4 kemudian ditambah 2. Akan sama hasilnya dengan 5 ditambah dalam kurung 4 ditambah dengan 2. Saat 5 ditambah 4 itu hasilnya 9 dan ditambah 2 11. Kemudian yang satunya 5 ditambah 4 tambah 2 itu 6. 5 tambah 6 adalah 11. Hasilnya sama-sama 11. Bisa ditarik kesimpulan bahwa A ditambah B dalam kurung tambah C sama dengan A ditambah dalam kurung B ditambah C. Itulah asosiatif pada penjumlahan. Kemudian yang kedua, sifat asosiatif pada perkalian. Di sini perkalian juga dikelompokkan.
Contohnya 2 dikali dalam kurung 4 dikali 5 hasilnya akan sama dalam kurung 2 dikali 4 dikali 5 sama dengan 40 juga. Bisa kita tarik kesimpulan bahwa dalam kurung A dikali B dikali C sama dengan A dikali dalam kurung B dikali C. Sifat yang ketiga adalah sifat distributif. Distributif di sini yang pertama adalah perkalian terhadap penjumlahan. Jadi di sini 2 dikali 3 dalam kurung 3 ditambah 4 hasilnya akan sama dengan dalam kurung 2 dikali 3 ditambah 2 dikali 4. Untuk 2 dikali dalam kurung 3 ditambah 4 artinya 2 dikali 3 ditambah 4 adalah 7, berarti 2 dikali 7 sama dengan 14. Kemudian yang satunya 2 dikali 3 itu adalah 6 ditambah 2 dikali 4 adalah 8. 6 ditambah 8 hasilnya juga 14. Maka bisa kita tarik kesimpulan A dikali dalam kurung B tambah C sama dengan dalam kurung A dikali B ditambah dalam kurung A dikali dengan C. Selanjutnya, perkalian terhadap pengurangan. Di sini kita ambil contoh 3 dikali dalam kurung 4 dikurang 1. Artinya 3 dikali 4 dikurang 1 adalah 3. 3 dikali 3 sama dengan 9. Akan sama hasilnya dengan 3 dikali 4 dalam kurung dikurang dalam kurung 3 dikali 1 sama dengan 3 dikali 4 sama dengan 12, 3 dikali 1 sama dengan 3, maka 12 dikurang 3 hasilnya juga 9. Bisa kita tarik kesimpulan kembali bahwa A dikali B dikurang C sama dengan A dikali B dikurang A dikali C.
kita masuk ke pembelajaran selanjutnya, yaitu operasi hitung campuran bilangan bulat. Di sini kita memiliki aturan. Yang pertama, operasi hitung yang berada di dalam tanda kurung yang dikerjakan terlebih dahulu. Artinya, jika terdapat tanda kurung dalam sebuah soal, maka yang di dalam kurung itu yang dikerjakan terlebih dahulu. Yang kedua, jika terdapat operasi hitung penjumlahan atau pengurangan dengan operasi perkalian atau pembagian, maka yang dikerjakan terlebih dahulu adalah operasi perkalian atau pembagian. Jadi misalkan ada perkalian, penjumlahan, pembagian, dan pengurangan, maka yang didahulukan adalah perkalian atau pembagian. Nah, yang ketiga, jika terdapat operasi hitung penjumlahan dan pengurangan, perkalian dan pembagian, maka pekerjaannya urut dari paling kiri. Maksudnya adalah jika terdapat antara penjumlahan dan pengurangan itu sama kuatnya, maka dikerjakan yang lebih kiri dulu. Tetapi jika perkalian dan pembagian itu yang dikerjakan yang lebih kiri juga. Artinya yang tingkat paling atas adalah dalam kurung, kemudian perkalian atau pembagian, yang terakhir penjumlahan atau pengurangan. Nah, bisa seperti itu. Bisa dilihat dalam contoh. Nah, di sini bisa dilihat yang ada terdapat tanda kurung yang dikerjakan kurung terlebih dahulu. Kemudian contoh yang kedua itu ada penjumlahan dan pengurangan, maka yang dikerjakan terlebih kiri terlebih dahulu. Dan soal yang ketiga, jika ada pengurangan dan pembagian, maka yang dikerjakan adalah pembagian yang terlebih dahulu. Ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian kita masuk ke pembelajaran yang terakhir, yaitu menyelesaikan soal cerita bilangan bulat. Di sini langkah-langkah atau tipsnya, yang pertama, tentukan hal yang diketahui dalam soal. Jadi cari dulu informasi yang diketahui. Yang kedua, tentukan informasi atau hal yang ditanyakan. Pertama yang diketahui, yang kedua yang ditanyakan, yang ketiga buatlah model matematika yang sesuai. Jadi dibuat dulu model matematikanya. Jika dikurang, ditambah, dan sebagainya. Yang keempat, selesaikan soal menggunakan model matematika yang telah dibuat. Dan yang terakhir, periksa kembali jawaban yang didapatkan. Berikut adalah salah satu contoh. Bisa dibaca. Nah, ternyata di sini informasi yang diketahui adalah posisi awal, yaitu 3 meter di bawah permukaan laut. Karena di bawah permukaan laut, maka bisa ditulis itu adalah negatif, jadi negatif 3. Kemudian menyelam lagi sejauh negatif 4 atau sejauh 4 meter di bawah permukaan laut, maka ditambah, jadi hasilnya adalah negatif 7 atau 7 meter di bawah permukaan laut. Kemudian berikut adalah contoh yang nomor 2 atau yang kedua. Bisa dilihat. Di sini membahas tentang es yang ada di dalam gelas atau suhu es yang ada di dalam gelas. Nah, itu tadi pembelajaran pada hari ini. Sekarang Bapak ingin memberikan kalian sebuah tugas.
Baiklah, berakhir sudah pertemuan kali ini. Sebelum Bapak mengucapkan terima kasih, kalian bisa mencari bahan atau materi pada pembelajaran kali ini di berbagai sumber. Baiklah, Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.